akan bahas apa aja kali ini, insya Allah seru dan bermanfaat seputar bagaimana cara mengelola customer gitu ya, menghadapi komplain customer gitu ya. Bagaimana menjadikan mengubah komplain menjadi sebuah testimoni positif. Karena rata-rata itu ya customer itu ibarat kata orang awam lah, orang yang dia nggak ngerti apapun tentang hal itu, dan kita harus menjelaskan dengan baik dengan cara yang mudah dimengerti. Nah, jangan pakai bahasa yang teknis. Sebenarnya ilmu customer service ini Customer service itu nggak boleh baperan, bener nggak tuh Mas Bang? ketika customer itu merasa terbantu dan mereka mengucapkan terima kasih, itu seneng banget itu. Kenapa? Karena itu tujuan kita nyampe sana. Karena kita siap untuk melayani Anda 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Amanah Corp, disponsori oleh Bisa Top Up Smart Way to Pay. Mantap. Semoga juragan dan semua teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Nah, kali ini kita sedang bersama orang yang bisa dibilang penuh perhatian, penuh kasih sayang gitu ya. Ini orang paling care nih sedunia nih. Asik. Karena kenapa saya bilang paling care? Jangankan istri atau pasangannya gitu ya, customer aja diperhatiin. Ini ada Bang Hamid dari tim customer service Bisa Top Up. Apa kabar Bang Hamid? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat banget alhamdulillah. Nah, ini sebelumnya gua kasih tahu ke teman-teman semua, kita ini ganggu jam istirahatnya Bang Hamid. Waktunya tidur. Waktunya tidur nih, karena beliau habis jaga malam kayaknya. Jadi kalau kelihatan ngantuk-ngantuk itu ya ini justru totalitasnya beliau. Mohon maaf ya. Menghadiri undangan dari podcast kita kali ini. Wih. Nah, kita akan bahas apa aja kali ini, insya Allah seru dan bermanfaat seputar bagaimana cara mengelola customer gitu ya, menghadapi komplain customer gitu ya. Bagaimana menjadikan mengubah komplain menjadi sebuah testimoni positif. Nah, itu tahan dulu, nanti kita akan bahas di akhir. Kita akan kulik satu persatu dari awal. Pertama, kita kenalan dulu dengan Bang Hamid. Bang Hamid ini aslinya orang mana Bang? Aslinya orang Padang tapi udah lama di Jakarta. Oh, Minang mah. Iya. Langsung bahasa Padang. Kita setanah ya, maksudnya Sumatera ya. Sumatera ya. Kita satu pulau. Iya. Kalau gua Medan, Bang Hamid ini dari Padang. Berarti suka sate Padang nih Pariaman apa Padang Panjang? Sate Padang panjang. Padang Panjang ya. Jadi Padang Panjang itu kenapa kita bahas sate Padang? Salah. Sorry. Oke Bang Hamid. Dan yang menarik ini Bang Hamid itu kuliah di Universitas Indonesia. Iya. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya yang kalau di bahasa Inggris itu Faculty of Humanities, di mana itu mempelajari kebudayaan dan tentang manusia ya. Sosial. Jadi ada nggak sih dari kuliah Bang Hamid itu yang diaplikasikan di dunia customer service itu? Kalau dari kuliah itu banyak hal bagaimana kita untuk lebih mengerti dengan manusia ya. Maksudnya bagaimana kalau budaya itu kan sebuah produk dari sosial. Budaya itu ada karena ya ada keanekaragaman di sana gitu. Nah, kita pun sebagai customer service harus mengerti bagaimana memanage orang yang pasti berbeda-beda. Karakternya, latar belakang, umur, karakter, lalu cara bicara itu kompleks lah. Dan itu kita yang harus bisa memanage itu dengan baik. Nah, terus ini ada pertanyaan menarik gitu ya. Iya. Kalau di Bisa Top Up sendiri itu gimana? Banyak gak sih orang yang komplain gitu? Tapi kayaknya sih ya, kalau saya lihat tuh yang komplain itu hampir sebagian besar karena ketidaktahuan informasi sebenarnya ya. Benar. Nah, gimana Bang? Ada yang menarik nggak atau seru gitu komplainannya akhirnya tapi berubah jadi oh ternyata gini ya gitu. Iya. Pengalaman menariknya. Nah, kalau customer itu kan kebanyakan mereka itu tidak mengerti background prosesnya di belakang itu seperti apa. Baik. Karena rata-rata itu ya customer itu ibarat kata orang awam lah, orang yang dia nggak ngerti apapun tentang hal itu, dan kita harus menjelaskan dengan baik dengan cara yang mudah dimengerti. Nah, jangan pakai bahasa yang teknis. Sebenarnya ilmu customer service ini bisa diaplikasikan kepada pengusaha juga, atau kepada orang lain yang akan sering interaksi dengan
dengan orang-orang yang baru. Bisa juga jadi sales, bisa juga dengan orang marketing, lalu juga pengusaha juga tadi ya. Betul. Dan lain sebagainya. Jadi ini customer service ini bukan skill yang harus dimiliki oleh seorang customer service doang, tapi skill yang seharusnya ada dalam diri orang masing-masing. Di seluruh kegiatan manusia ya, karena ini kaitannya sama komunikasi. Benar. Jatuhnya bisa public speaking juga. Benar. Gitu ya. Dan ada psikologi dikit gitu ya, mengalami karakter. Benar. Jadi kalau contohnya seperti ini, kalau orang marah itu pertama karena dia merasa tidak dimengerti, atau yang kedua dia tidak tahu. Merasa tidak dimengerti kenapa? Contoh, dia sudah komplain tapi kok komplainnya ini nggak berlarut-larut ya, dia dilempar-lempar ya, atau kok nggak ada tindak lanjut ya. Nah, kita harus bisa memberikan kondisi yang real dengan lebih mudah dimengerti kepada dia. Contoh, oh ya mohon maaf Pak, kita sudah eskalasi ke posisi sini, kita sudah tindak lanjutin ke bagian ini, mohon ditunggu update-nya, kita akan berikan update lebih lanjut. Atau contohnya mereka tidak tahu, contoh tidak tahunya adalah seperti biasanya kemarin kan kita bikin video-video ya, kita bikin video mengenai kok depositnya lama masuk gitu, masuk atau kenapa harus pakai kode unik. Nah ini hal-hal yang sangat simpel sebenarnya, tetapi nggak semua orang tahu gitu bahwa ada background proses di sana. Transaksi nggak akan bisa tahu kalau misalnya kita nggak pakai kode unik. Bagaimana mendefinisikan dari Bank Daulah yang transfer ke Visa Top Up, ada lagi yang orang A, B dari Aceh, dari Merauke, dia transfer secara bersamaan. Gimana cara mesin atau sistem itu membedakan dengan kode unik itu? Betul sekali. Identifikasi. Dan kita sebenarnya nggak menyalahkan customernya gitu ya. Customernya nggak tahu. Dan disinilah ada customer service yang bisa ditanyakan 24 jam. Gitu. Jadi pesan juga nih buat juragan semua, teman-teman di luar sana yang mungkin sedang menggunakan aplikasi Visa Top Up, ada kendala ataupun ada yang kurang dimengerti, ya silakan langsung tanyakan ke customer service. Karena kita siap untuk melayani Anda 24 jam. Betul sekali. Dan nih ada satu stigma, ya nggak tahu ya, kayak pada bilang nih, customer service itu nggak boleh baperan, bener nggak tuh Mas Bang? Ya harusnya sih, maksudnya kalau dalam setiap manusia itu seharusnya ya kita jangan berperan gitu loh. Maksudnya bagaimana kita bisa mengontrol emosi, karena balik lagi kita itu melihat mereka itu sebagai orang awam. Kita marah karena kita merasa kita udah lebih tahu. Benar. Padahal sebenarnya dia nggak tahu. Kalau dia nggak tahu jangan dimarahin. Seharusnya kalau dia nggak tahu dikasih tahu. Sama seperti kita memperlakukan anak kecil. Anak kecil kita didik, anak kecil itu dengan cara kita, nah ini pulpen, nah ini HP, nah jangan nonton dekat-dekat ya. Marah nih, anak-anak kecil kadang marah, aku nggak mau dimengerti gitu kan. Aku kan begini nontonnya dekat-dekat gitu. Nah sama seperti customer seperti itu. Mereka nggak tahu background proses seperti apa. Kita sudah komplain ke provider, provider sudah mengecek ke bagian mana, ataukah nanti refundnya bagaimana, sudah bagian tahap apa gitu kan. Nah kita yang harus membahasakannya dengan baik. Bagaimana pelanggan itu bisa mengerti. Ibarat kata, contoh kemarin ada beberapa kasus yang, kok kita transaksinya kok belum masuk nih paketnya. Itu kenapa tuh Bang? Jangan jawab dulu. Kita tahan dulu ya, ada iklan sebentar. Nah tadi kita lagi bicara ngisi paket data nggak masuk gitu ya. Itu kenapa Bang misalnya alasannya? Dalam logikanya adalah semua proses itu kan nggak bisa semuanya itu berjalan mulus. 100% kita semua jalan mulus. Ini bahkan sampai tingkat operator besar pun seperti Telkomsel, Tri dan sebagainya gitu ya. Itu nggak semuanya berjalan mulus. Pasti ada kondisi, contoh dari dalam 100 transaksi ada 97 yang sukses, berhasil dengan cepat, ada yang 2 lambat, ada yang 1 gagal. Gagal itu apa? Mungkin nanti akan kita refund gitu kan untuk transaksinya. Biasanya itu kalau gagal, kalau paket ya NA, serial numbernya NA, pulsa juga seperti itu NA. Jadi tidak ada identifikasi, itu bisa lambat atau bisa juga itu tidak masuk. Nanti akan di refund oleh Visa Top Up gitu.
Nah, proses ini wajar. Semua proses itu pasti akan ada seperti itu. Nah, lalu bagaimana biar bisa semua transaksinya itu kadang customer ngeliat, oh ini kita kok lama gitu kan. Transaksinya lama seperti apa? Kok tahapannya kok nggak sukses-sukses ini? Cuma orang processing aja. Nah, memang background prosesnya dari operator seperti itu. Nggak semuanya bisa berjalan dengan mulus. Apalagi dengan kita mengedepankan produk yang bagus dengan harga yang menarik. Betul. Kata Pak kan seperti itu. Bagaimana cara kita membayar dengan pintar, smart way. Nah, itulah kita dengan cara seperti itu. Nah, ya kalau terjadi transaksi yang ada kendala seperti tadi, entah itu lambat atau gagal, ya itulah Anda harus tanya ke customer service. Wahai Anda, jangan buru-buru kasih bintang 1 di Play Store, please, gitu ya. Karena itu sangat mempengaruhi sekali gitu ya, teman-teman. Ya, walaupun memang banyak juga kejadian ketika problemnya sudah solve, mereka ganti ratingnya ke bintang 5 gitu ya. Tapi ya, kalau saya boleh saran nih gitu ya, tunggu dulu, coba tanya ke CS. Nah, tapi ada juga kasus yang tanda kutip oknum-oknum nih. Jadi ya memang ya dia pasti ngasih kita rating bintang 1 karena kita telah mengantisipasi atau membaca gerak-geriknya sebagai oknum-oknum penipu. Benar. Gimana tuh? Ada banyak nggak Bang kasus seperti itu Bang? Kalau kasusnya itu banyak banget ya. Karena Contoh deh satu, dia gimana? Maksudnya kan kadang-kadang orang nggak tahu nih, gimana sih orang nipu pakai bisa tahu itu gimana sih gitu. salah satu contohnya adalah penipuan kan biasanya kalau teman-teman itu biasanya perbankan ya, rata-rata itu mereka itu akan menghilangkan jejak. Penipu ini menghilangkan jejak dengan cara apa? Dia akan transfer terus sampai akhirnya nanti di ujung adalah itu akun dia yang asli. Nah, penipu seperti itu, mereka menghilangkan jejak. Kayak misalnya pencuri, kalau pencuri pencopet gitu ya, kalau di angkot ataupun di angkutan umum dan sebagainya, mereka si pelaku pertama nggak mungkin memegang barang di awal. Pasti mereka akan mengoper dulu ke teman yang lain. Ketika pelaku yang utama yang mengambil barang dari korban ini tertangkap, dia tidak ada barang bukti, hilang, tuduhan tidak ada. Nah, itu yang mereka lakukan. Bisa top up itu sebagai tempat transit yang mereka untuk menghilangkan jejak. Kayaknya bukan bisa top up aja ya, Bisa jenis aja. top up juga digunakan. Ya, semua Seperti itu. bisa Shopee, bisa ataupun ya dompet elektronik yang lainnya. Bisa tempat mereka itu Menghilangkan untuk menghilangkan jejak. Nah, bisa top up itu menerapkan sistem keamanan yang lebih baik lagi ke depannya dan kita proses terus, kita evaluasi terus keamanannya sehingga bisa top up itu bukan menjadi tempat sarangnya penipu ibarat kata seperti itu. Karena ya ketika korban mentransfernya itu atas nama bisa top up, berarti kan namanya bisa top up ini, gitu kan. Sedangkan transaksi tersebut itu sudah langsung ditransferkan ke akun yang lain, entah itu akun dompet elektronik atau akun rekening bank. Ini perlu digarisbawahi, bisa top up bukan tempat atau sarangnya penipu. Dan itu menurut gue sih udah berjalan. Karena apa? Karena sejauh ini alhamdulillah kita bisa mendeteksi dan mengantisipasinya. Nah, makanya kalau Anda melihat ada beberapa kasus memberikan rating bintang 1, cacian, makian yang tidak berdasar, tapi akunnya akun fake gitu ya. Itu adalah salah satu contoh oknum-oknum yang dia tidak bisa mengambil kembali uangnya karena kita blokir. Kenapa kita blokir? Karena dia tidak bisa menunjukkan identitas yang asli atau bukti yang sah gitu ya. Sah. Nah, jadi kalaupun ada kendala, saldo nyangkut atau bagaimana, kita akan pasti proses dengan catatan syarat-syarat dan buktinya sah dan sesuai gitu ya Bang Hamid ya. Benar ya? Benar sekali. Oke. Nah, terus juga Bang Hamid, bagaimana sih, tadi nih menarik nih, kita kasih tipsnya aja sekarang. Bagaimana cara mengubah komplain menjadi testimoni positif? Nah, bagaimana cara kita mengubah contoh dari komplain dari pelanggan-pelanggan yang tidak mengerti ataupun tidak merasa kesal kok bisa seperti ini ya, karena mereka ketidaktahuan, bagaimana menjadi sebuah hal yang positif. Pertama, kita tata bahasakan dengan bahasa yang baik. Kita tempatkan mereka itu sebagai orang tua kita atau orang yang lebih kita hormati. Contoh, kalau saya lebih menghormati bos, ya coba kita bagaimana dengan atasan kita dengan bahasa yang baik, santun ya. Santun, tata bahasanya yang mudah dimengerti. Kalau contoh teman-teman itu biasanya pakai chat WA atau chat melalui DM atau bisa melalui telepon. Kalau telepon ya kita lebih mudah ya untuk membaca intonasi.
Nah, tapi kalau misal kata-kata kan sulit ya. Ya. Kita mengatakan jangan menyentuh itu. Padahal kalau misal kita ngomong jangan sentuh itu. Oh Itu iya, diketik kan, benar. jangan sentuh itu. Orang ngerasa bahwa wah ada emosi di sini kan. Padahal sebenarnya ketika berbicara dengan langsung tidak begitu. Nah, bagaimana caranya? Pilih diksi, pilih kata-kata yang baik. Nice. Tolong jangan sentuh itu. Ketika menambahkan tolong, otomatis dia akan merasa bahwa dihargai, Betul. merasa bahwa oh saya posisinya adalah customer yang akan dihargai oleh bisa top up. Betul. Gitu. Bukannya customer yang tempatnya diperah gitulah. Kan beda kan antara orang yang menjadikan di sapi perah. Betul. Sedangkan kita mengutamakan customer itu adalah rajanya bisa top up gitu. Ya, kepuasan customer ya. Kepuasan customer itu adalah kepuasannya bisa top up. Bagaimana customer itu bisa mengerti prosesnya, bisa mengerti alurnya transaksi seperti apa, lalu bagaimana kendala-kendala bisa dilakukan. Itulah salah satu tujuan dari kami membuat konten-konten yang menarik sehingga mudah dipahami oleh teman-teman customer agar bisa mengerti bahwa background proses di belakang bisa top up itu seperti apa sih, biar lebih mudah untuk mengerti bahwa akan ada proses. Apalagi dalam 1 menit itu bisa ada 3 orang, 5 orang, bahkan 10 orang yang komplain. Betul. Secara bersamaan. Bagaimana cara bisa kita mengatur waktunya? Itulah dengan cara diksi kita yang baik, dengan bahasa yang santun, mengutamakan salam, menyapa, lalu menanyakan kembali apakah masalahnya selesai. Betul. Gitu. Kalau masalahnya belum selesai ya jangan di close. Ya. Jangan ngomong udah selesai gitu kan. Kita tanyakan dulu benar sudah, masih ada yang ganjel nggak sih di customer kita itu? Betul. Masih ada yang dibingungkan nggak dari customer itu? Contoh ketika customer menanyakan, Kak saya bingung nih bagaimana cara top up saldo. Kita kasih tahu cara top up saldo. Kak tapi di M-Banking saya bingung milihnya yang mana, nggak ada pilihan. Ya kalau di M-Banking ya pilihlah transfer ke rekeningnya. Bahkan sampai di luar sistem bisa top up pun sampai bertanya ke teman-teman CS gitu. Makanya CS itu knowledge-nya harus luas. Betul sekali. Harus yang biasa. Makanya kita dari CS pun bagaimana kita menempatkan posisi sebagai customer. Betul. Customer itu seperti apa sih kesulitannya? Contoh kalau misalnya mereka kesulitannya ketika top up saldo, kesulitannya di bagian mana nih top up saldonya? Di ATM kah? Atau ketika top up saldonya di contoh di Alfamart, atau top up saldonya melalui HP, melalui M-Banking, apa kesulitannya? Mereka bingungnya di mana? Dan CS harus tahu itu semua. Harus tahu itu semua. Menarik sekali sih, harus digarisbawahi. CS itu knowledge-nya harus luas. Jadi Benar. Ya nggak bisa dipandang sebelah mata ya. Pekerjaan CS ini luar biasa sulit sih kayaknya ya kalau buat gue ya. Karena gue orangnya nggak sabaran gitu. Oke, kita tahan dulu sebentar, nanti kita balik lagi. Nah, Juragan dan teman-teman semua, tadi Bang Hamid sudah menjelaskan sedikit ya tips bagaimana menangani customer. Dan tips ini sangat bermanfaat sekali bagi Anda siapapun itu, pengusaha, apakah bos di perusahaan, bahkan pebisnis UMKM, mau skala kecil, skala besar, ilmu ini sangat penting, adalah ilmu customer service dan bagaimana mengelola komunikasi dengan orang lain seperti itu. Nah mungkin terakhir Bang Hamid, suka dukanya menjadi customer service dan nanti harapan atau pesannya lah gitu, boleh silakan. Ya suka dukanya itu pertama ya kita dari sukanya dulu ya. Sukanya itu kita bisa ketika customer itu mengerti, ketika customer itu merasa terbantu dan mereka mengucapkan terima kasih, itu seneng banget itu. Kenapa? Karena itu tujuan kita nyampe sana. Tujuan kita kan melayani mereka. Tujuan kita itu adalah untuk mereka itu bisa mengerti produk kita, bisa mengerti proses kita seperti apa. Kita nyampe di sana. Itu sukanya kita. Dukanya kita banyak. Pasti kan banyak ada yang komplain, marah-marah, atau tidak sabaran karena buru-buru, ingin cepat itu untuk segera dilakukan transaksi atau bagaimana. Ya duka kita simpan sendiri aja lah. Maksudnya duka kita itu adalah ya seperti itu gambarannya. Ada yang marah-marah. Kita berusaha, customer service itu cerminan, ketika kita bertindak itu adalah cerminan brand. Betul. Cerminannya perusahaan. Representatif ya. Representatifnya. Pelanggan marah nggak ke kita, jadi nggak usah dibawa emosi. Nah itu kuncinya. Kita bukan personal. Mereka marah karena marah ke perusahaan. Maksudnya dalam hal ini produk ya. adalah produk.
konteksnya adalah mungkin ada transaksi dan sebagainya yang bermasalah. Tapi jangan dibawa emosi. Ini nggak kena personal kita soalnya. Betul. Nah, bagaimana dengan cara kita memanage dengan baik? Ketika kita marah, otomatis brand kita yang kena. Wah, CS-nya bisa top up nih, jelek nih. Wah, CS-nya ini nih marah-marah nih, judes nih. Betul. Yang kena brand, yang berlaku kita. Betul. Gitu kan. Nah, caranya dengan kita dengan melakukan yang baik, memanage customer dengan baik, memperlakukan mereka agar mereka mudah dimengerti, mereka merasa terlayani, Betul. mereka merasa terbantu. Yang baik brand. Betul sekali. Jadi apapun itu, apa yang dilakukan CS, baik buruknya kembali ke brand, ya benar. Dan alhamdulillah Bisa Top Up memiliki CS yang keren-keren, ganteng. Cuman sorry ini udah nikah, udah punya anak juga. Jadi jangan sampai nanti nanya-nanya di aplikasi Bang Hamid, jangan ya. Karena kalian nggak tahu CS siapa yang lagi bertugas. Iya, ya. benar sekali. Mungkin itu aja Bang Hamid. Satu lagi harapan mungkin buat Bisa Top Up. Silakan Bang. Harapannya ke depannya Bisa Top Up itu menjadi leader, menjadi aplikasi nomor 1 untuk bukan hanya PPOB, tapi mungkin bisa menjadi produk yang lebih besar lagi. Amin. Ya, untuk kedepannya untuk bangsa Indonesia, apalagi Bisa Top Up itu adalah startup hasil anak bangsa. Anak bangsa, benar sekali. Thank you Bang Hamid. Ya. Mudah-mudahan sukses selalu, dilancarkan pekerjaannya gitu ya. Dan mudah-mudahan semua customer Bisa Top Up, semua juragan juga sehat selalu, sukses usahanya, khususnya para pengusaha pulsa dimanapun berada. Ya. Sampai bertemu kembali di video-video kita selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, subscribe YouTube kita dan follow Instagram Amanah Corp beserta produk-produknya. Mohon maaf dari kami berdua apabila ada kesalahan atau kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.